Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satriah Yulianto beserta dengan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, istri beliau. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dutrandes Haji Andi Edi Manaf serta dengan rombongan. Yang saya hormati Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Palambarae beserta dengan Ibu Ketua PKK Desa Palambarae yang sangat antusias dalam acara ini. Yang saya hormati kepada seluruh para tamu undangan berbagai dari komunitas. Ada komunitas Bikers Muslim Bulukumba, ada komunitas pejuang subuh, ada komunitas pejuang 5 waktu, ada komunitas DSAS, dunia sementara akhirat selamanya. Yang saya hormati kepada seluruh para tamu undangan se-Kecamatan Gantarang bahkan se-Kabupaten Bulukumba. Ada dari Hirlang yang melapor tadi, ada dari Rilau Ale yang melapor tadi, ada dari Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba. Kepada seluruh para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus yang mulia Al-Muhtaram, para kiai, para guru-guru kita yang sempat hadir dengan 8 dai nasional dalam satu komunitas pendakwah keren disingkat dengan KPK. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah di mana pada malam ini penuh dengan kesejukan tanpa ada rintangan dan halangan. Mudah-mudahan apa kegiatan yang kita harapkan mulai dari pagi sampai malam ini insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Baik, sedikit hanya melaporkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana sekaligus sebagai Ketua PHBI Desa Palambarae yang baru dilantik 5 hari yang lalu. Jadi kami rencanakan acara ini cukup hanya 2 hari saja berkonsultasi dengan Pak Desa. Pak Desa akan melaksanakan tabligh akbar dengan begini. Dan bilangi Pak Desa, Ustaz, kalau kita yang membuat seperti itu maka saya hanya untuk mengiyakan saja. Dengan support beliau dan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan bantuan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, alhamdulillah acara pada malam ini terlaksana dengan baik walaupun mungkin masih banyak kekurangan. Olehnya itu saya ucapan yang tak terhingga karena sempat hadir Bapak Wakil Bupati, apalagi sempat hadir Andi Edi Manaf selaku anggota DPRD Provinsi yang sangat menyejukkan hati bahwa melambangkan Bulukumba itu adem ayem tanpa ada halangan dan rintangan. Kedamaian akan selalu hadir, insyaallah. Luar biasa. Tentu kehadiran KPK, tentu kehadiran komunitas pendakwah keren sangat luar biasa. Beliau ini berasal dari berbagai luar daerah, bahkan beliau ini adalah sampai tingkat nasional. Berbagai televisi yang biasa beliau ceramah, ada dari Indosiar, ada dari MNC TV, ada dari Antv. Dan berbagai daerahnya berasal, ada dari Kabupaten Wajo, ada dari Baru, ada dari Parepare, ada dari Kota Makassar, dan beberapa daerah termasuk di Kabupaten Bantaing. Yang menyanyi tadi itu orang Bantaing, pasti kita uji semua mukanya. Luar biasa. Berjalan hari ini bukan karena persoalan bahwa saya mampu atau tidak, tapi itu adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dekna mungkin kejadian sedia gau nariko dekna situru elolena pung Allah taala. Kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Bersyukurlah dan senantiasalah bertasbih memuji Allah karena hanya Allah lah yang pantas kita puji. Amin ya rabbal. Dengan hal itu saya mengucapkan
Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para pejabat yang sempat hadir, wabil khusus teman-teman KPK, komunitas pendakwah keren yang sempat hadir kodong dari tadi pagi berangkat, kemudian tiba sore tadi di Kabupaten Bulukumba, penuh dengan perjuangan dan hanya bisa makan kopi, minum kopi katanya di jalanan. Sampai di sini alhamdulillah ada keluarga kita Pak Haji Asran, kita makan-makan di sana insyaallah. Mudah-mudahan apa yang persembahkan para donatur yang telah menyumbangkan hartanya, mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya bisa mengatakan, Kakak Tommy, Kakak Edi, saya hanya bisa mengatakan mohon maaf sekiranya acara ini tentu banyak kekurangan karena memang jauh daripada kesempurnaan. Kenapa banyak kekurangan? Karena saya bukan anggotanya Bunai, lebih-lebih dengan anggotanya Marla. Karena bukan juga anggotanya Pirangi, karena memang jauh daripada itu. Saya hanya sebagai ketua PHBI Desa Palambarai untuk menghidupkan keagamaan di Desa Palambarai. Terima Allah Akbar. Takbir. Takbir. Cukup itu yang saya laporkan. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dasar dek papura manre madodongi. Menjawab salam itu hukumnya wajib, jadi harus semangat. Apa perlu angken are tendai lutu, jadi ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menjawab salam saya doakan cepat naik haji dan umroh. Yang bilang amin saya doakan rezekinya lancar jaya. Ibu-ibu yang tidak bilang amin saya doakan suaminya kawin lagi. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kabupaten, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Edi Manaf, Bapak Kepala Desa, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati, ABG-wan-ABG-wati, jombloan-jomblowati, dan jandawan-jandawati. Saya langsung masuk pada materi supaya tidak terlalu lama. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Baihaqi. Kata Rasulullah, "Man wassa'a fi iyalihi." Siapa yang bersedekah kepada keluarganya fi yaumil asyura, pada hari Asyura atau bulan Muharram, maka Allah akan melancarkan rezekinya selama 1 tahun. Pak, woi, sudah maki sedekah? Sudah. Kebiasa itu banyak tom bapak-bapak kikiri galam paku jambatan lantang kacikor lompotepat tinggi langga. Ada bapak-bapak begitu? Nggak ada di sini di sana ji. Biar pembeli dasternya tidak tahu nak kasih ke istrinya, baru biasa ji bilang, mana kenapa itu daster tak 5 hari mi dipakai tidak diganti-ganti. Nak kana mi istrinya anu bapak nak ku ngai ika dingin-dingin kaena. Tika mata dingin-dingin pun oleh masuk balona. Pak, yang paling bagus untuk bersedekah itu sebenarnya bapak-bapak yang merokok. Ada yang merokok di sini? Di mana? Jamaki lihat tiga Pak, tidak kusinggung jaki. Maksud saya yang merokok itu paling bagus untuk bersedekah, apalagi di bulan Muharram. Utamanya hari Jumat. Kenapa? Orang yang bersedekah pada hari Jumat seperti bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi Bu, kalau mau pergi di masjid Bapak tanyai dulu, Pak bawa jaki uang? Iya bawa jak. Berapa? Sampu.
ganti berapa? Sisa sisa bulan tamari surga. Pak MC, kalau misal waktu saya habis, kasih saya kode. Lanjut. Dan rokok itu Pak ada asal usulnya. Mau ki tahu ki? Mau tahu? Pada tahun 234 ada sebuah kerajaan besar bernama Cigarillos, dipimpin oleh Raja Jizamzu. Kerajaan ini sangat kaya, memiliki lahan gandum yang sangat luas dan sepasang kuda ajaib bernama Kansas dan Niki. Satu hari ada seorang penyelundup bernama Apache dari kerajaan kelas semen di pesisir kota Dunhill. Dia ingin mencuri harta kerajaan tersebut. Akhirnya ia masuk ke dalam gudang garam ini. Ternyata di dalam gudang tersebut sudah bersiap-siap penjaga bernama Ardat dan Lucky Strike yang memiliki pedang memancarkan cahaya surya. Akhirnya ia dikejar sampai ke jalan Marlboro. Di sana ia didapati dan dipukuli sampai bentol biru. Akhirnya ia babak belur dan dilarikan ke rumah sakit Wismilak. Di sana ia ditangani oleh dokter dari LA, disuntik dengan jarum super sampai tubuhnya sempurna kembali. Bareka pabaluk kalur ki Ustad. Bukan ji, karena nenekku saya dulu pabaluk tambako. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maknanya apa? Apapun merek rokok, tak gudang garam kah atau apapun, bersedekahlah yang paling utama. Jamaah, oh jamaah, ada hadis Rasulullah, saya singkat, nomor 2244 sampai 45. Dikisahkan ada seorang pelacur. Jangan terlalu keras Ustaz. Apa bu? Pabaluk beroncong. Ini pabaluk beroncongnya datang dari jual beroncong. Tiba-tiba di tengah jalan dia lihat ada anjing kehausan, tak putar-putar mau minum, tetapi tidak sampai lidahnya. Dia julurkan, tapi tidak sampai. Anjing ini hampir mati. Akhirnya pelacur ini dia buka sepatunya, turun di sumur, ambil air, kemudian kasih minum anjing. Masya Allah, seorang pelacur bersedekah air kepada anjing dimuliakan oleh Allah. Seorang pelacur bersedekah air kepada anjing dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau Pak Bupati dah bungkuskan juga jagung marning untuk dai-dai yang dari Sulawesi. Betul tidak? Betul? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Terus kutung-kutung ini kau dan belum tiada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adam. Terima kasih. Demikianlah informasi aktual faktual yang tajam dan terpercaya yang dapat kami sampaikan langsung dari studio Bacari. Saya Muhammad Aswar Liwang yang biasa disapa oleh jamaah di Net TV Ustadz Asli, bukan Ustadz palsu. Asli itu singkatan Aswar Liwang. Bersama protokol tim redaksi dan seluruh tim kabar kerja, mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhal kiram yang saya muliakan, Bapak Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya muliakan, saya hormati Bapak anggota DPR di Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Edi. Orangnya ganteng, putih, manis. Insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah, siapa yang berkumpul, alladzina yajtami'una nas, siapa manusia yang hadir di suatu tempat kemudian ia berkumpul, yazkurun Allah, menyebut-nyebut nama Allah,
ia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Rasulullah? Alladzi anzala as-sa'ada fi qulubihim. Allah akan menurunkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian di dalam hatinya. Bapak Ibu, kita hadir di sini senang perasaan tak toh? Dilupa semua masalah tak di rumah, Pak. Yang masalah suaminya, lupa mi masalahnya. Yang banyak utangnya, dilupa mi semua. Yang sudah dibayar, tidak dibayar, bagaimana mau lupa, Pak? Ini jamaah dirahmati Allah, mau kita semua bahagia. Bu, mau kita bahagia. Rasulullah katakan 3 saja konsepnya kalau mau kita bahagia. Apa itu? Lillah, alallah, ilallah. Semuanya lillah, lillah, alallah, ilallah. Sekali lagi, kurang kompak. Lillah, alallah, ilallah. Oke, Bapak Ibu. Lillah, karena Allah. Semua yang kita lakukan karena Allah. Kita hadir di tempat ini karena Allah. Kita bekerja di rumah karena Allah. Kita bekerja di kantor karena Allah. Melayani suami karena Allah. Istri melayani suaminya. Suami melayani istrinya. Lillah, karena Allah, pasti bahagia. Kenapa kamu bersedekah, bagi-bagi beras? Ya, saya disuruh sama Pak Desa, sama Pak Lurah, sama Pak Wakil Bupati. Berarti bukan karena lillah. Biasanya orang begini mudah kecewa, Pak. Banyak bagi-bagi beras, kelihatannya ibadah, tapi ruhnya tidak ada. Kenapa? Karena bukan karena lillah, bukan karena Allah. Istri melayani suami, memasak. Kenapa memasak? Ya, suami saya belum makan. Sekalinya sudah memasak, hangus nasinya, suaminya marah-marah, istri kecewa. Kenapa? Karena bukan lillah, tapi istri memasak karena suami. Tujuannya lillah, karena mengharapkan ridho Allah. Biasanya mereka tidak kecewa sedikit pun, walaupun masakannya hangus, tidak disenangi suami. Kenapa? Tujuannya lillah. Hadir di tempat ini lillah, pasti bahagia, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kita bekerja itu lillah. Apapun yang kita lakukan lillah, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, insya Allah. Ibu-ibu mau bahagia ini karena Allah saja. Biasanya ibu-ibu kalau dia tidak bekerja karena Allah, dia banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Dia kasih tahu suaminya, bapak, coba lihat itu tetangga, belum ada 5 tahun menikah sudah bangun di rumah batu. Saya ini sudah 10 tahun menikah, belum piada dikasih-kasih ke hadiah. Bilang suaminya, siapa bilang tidak ada hadiah aku kasih, kau 5 mi anak aku buatkan kau. Kenapa? Tidak lillah, tidak ada kebahagiaan. Yang kedua, mau bahagia Allah, atas kehendak Allah kita bisa melakukan apapun. Kita bisa hadir atas kehendak Allah, meyakini segala terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang mengirimkan sebuah virus, Allah pula yang menghalangi kita dari virus. Namun segalanya terjadi harus diyakini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai manusia wajib ikhtiar, karena Allah berikan kita akal fikiran, Allah berikan kita kekuatan untuk ikhtiar. 3, mau bahagia apa tadi? Ilallah. Semuanya ilallah. Ilallah. Semua kita akan menuju kepada Allah. Besok atau lusa, cepat atau lambat, kita semua akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tidak ada yang tahu bapak-bapak kah duluan atau ibu-ibu duluan, dan tidak ada yang tahu ustaz kah duluan atau Pak Wakil Bupati duluan. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau ada baiknya ya duluan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, di belakang ustaz.
Tapi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seorang manusia telah tiba, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi walau sedetik pun. Maka dari itu Bapak Ibu semua yang hadir, besok atau lusa kita semua akan kembali menghadap kepada Allah. Ilallah, kita semua akan kembali. Kalau keyakinan tiga ini tertanam dalam hati kita, maka yakin lillah, semua kita lakukan karena Allah. Salat lillah, puasa lillah, haji lillah, umrah lillah, semua kita lakukan lillah. Maka itulah yang sampai kepada Allah karena ada ruhnya. Kemudian kita hidup di dunia ini Allah, yakin segalanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Dan ilallah, kita semua akan kembali menghadap kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika, sama-sama ya Rasul. Salam, salam alaika ya Habib. Salawatullah. Kurang semangat sekali lagi. Ya Nabi alaika ya Rasul. Salam, salam alaika ya Habib. Salam, salawatullah alaika. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah turun malam hari ini, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba beserta Bapak Haji Andi Edi Manaf, ya, anggota DPRD Provinsi, juga yang saya muliakan seluruh para dai, ya, yang tergabung dalam komunitas pendakwah keren, dan seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, tanpa saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya menjadi penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal. Tanam maki Pak Ibu pasti masuk ke di surga, yakin nggak saya? Tamak itu di surga. Betul Ustaz, betul. Kita umat Nabi, betul tidak? Umatnya Nabi tak? Nabi katakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, ia mananna umatku tamak mana di surga. Kau mana-mana ki berarti tamak mana ki? Iya. Betul tidak? Illa man aba, kecuali umatku yang tidak mau. Ada enggak di sini yang tidak mau masuk? Ada. Ada. Iya ada. Siapa itu Ustaz? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat syur, wa man asani faqad aba, dan sebaliknya siapa yang tidak taat neraka. Bapak Ibu sekalian, insyaallah masuk di surga. Apalagi ibu-ibu. Oh ibu, lebih gampang kita masuk di surga daripada laki-laki. Iya kan Ustaz? Iya. Apa ji sarakna ibu? Kalau empat ini kita lakukan, masuk begitu di surga. Itu juga. Kalau kita kerja mini empat kayak masuk lagi di surga. Ini ibu-ibu di belakang, tenang maki, masuk di surga. Apa itu Ustaz? Nabi katakan idza shallat mar'atu khamsaha, ketika salat 5 waktu sudah dilakukan, satu. Yang kedua wasomat syahraha, sudah berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya. Yang keempat wa ta'at zaujaha, taat sama suami tak ibu, surga. Tapi bisa jadi sholat tak bagus nih. Apalagi puasa di Ramadan kita sudah lakukan, apalagi sudah menjaga kehormatannya, alhamdulillah. Tapi satu kadang-kadang Pak Ibu, satu kadang-kadang dilupakan, taat sama suami. Taat maki sama suami tak?
Mau masuk di surga? Tapi sampainya nyari puranenda. Kagak datang itu istri, nangai bersanji babanya. Selalu nama ramai suaminya. Ada biasa istri begitu. Baru kadang datang suaminya 107 pekutanan no. Patun di mai kau. Tega kau boleh. Boleh kak kure. Magai. Oh, telepon ikon na magai balik. Ku SMS ko dek nubala say. Iko mito, sampai mulai kita bersama sampai sekarang. Dek mito nulek rubah si Pak Nu. Andre nukulen rubah si Pak Nu. Nasabaya esoe macai na elarro ma matuk kawani. Yaro angkalungannya di kamarae. Pak lunganga salimu ka yaro kasoroe pasuluki pantara kotinro. Aku ay purat nena yang ko dulu. Kenapa ay? Magterima gaji ke onna. Magkana benena ilalon no pale. Pak Ibu, insya Allah saya yakin ini ibu-ibu istri yang taat sama suaminya. Betul? Alhamdulillah. Kalau laki-laki Bapak Ibu sekalian, Masya Allah tanggung jawabnya berat. Jadi laki-laki tanggung jawabnya berat, apalagi jadi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. 1 menit. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita perempuan. Warajulu ra'i wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah. Dan setiap apa yang dipimpinnya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangan kita tersinggung ibu di. Jangan kita tersinggung. Saya mau sampaikan begini Bapak. Kalau ada suami ta ibu jama-jamanna nangai botoro. Mau magini jangan kita tersinggung Pak di. Nangai botok, napoji mak botok, napoji minum. Sementara ada istrinya, alhamdulillah rajin tuh masuk di masjid berjamaah, rajin sholat, dia tutup aurat, suaminya tetap masuk di neraka, istrinya masuk di surga. Tapi kalau ada istri taib ada suami pak ibu, bagus sholatnya, bagus puasanya, ya baik tauranna, sifatnya bagus. Sementara dia biarkan istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan istrinya tidak sholat, tetap suaminya masuk ke dalam neraka, kemudian disusul oleh istrinya. Subhanallah. Sudah mi, gak jamin saya terlalu panjang sekali, gak biasa menceramah di sini. Ya, cukup mi bede. Ya, insya Allah. Bapak Ibu saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walahi tuklan billahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan segera berangkat haji. Amin. Ada yang mau berangkat haji? Ada? Sudah daftar? Hah? Belum? Kalau belum daftar belum bisa berangkat. Daftar dulu ya. Umrah mau tahu katanya Pak Wakil. Di Aslam Group bawa promosi nih Pak Samsul. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya majelis kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, amin. Ditambah rezekinya, amin. Ditambah amal solehnya, amin. Ditambah umurnya, amin. Ditambah anaknya. Tanya, jangan amin dulu. Tanya istrinya. Oh di rumah. Ditambah, jangan ditambah istrinya.
Kita doakan Pak Wakil mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga begitupun kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada malam ini beserta Ibu. Oh, Pak saya Pak Wakil, aduh. Doa. Amin. Yang kencang amin. Nah, nanti jadi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, mereka paket. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah yang hadir, saya mau tanya, ada yang tahu nama saya? Hah? Kan ada di spanduk. Kekecilan ya? Iya. Nama saya kalau di spanduk kan dicili penapedita, saking kecilnya. Ustaz Ervin Bedu. Kira-kira kalau mendengarkan nama Bedu itu orang mana itu? Hah? Orang apa? Portugis. Mana ke Portugis? Hah? Orang Bugis. Jadi saya orang Bugis. Apa dia gagak Cina ya asal Bedu? Gagak Cina ya asal Bedu dia gagak. Bedu Solo. Nah, saya orang Bone. Nah, jadi nama saya Ervin Bedu. Ada orang Bugis di sini? Ada? Hah? Mana? Maceki abasogi. Agak pala bahasa Indonesia nama Sulape. Hah? Ada yang tahu Mas Sulape itu apa? Bahasa Indonesianya? Ogi palsu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika ada malaikat yang tugasnya itu menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Bayangkan betapa banyak tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Malaikat ini dia bisa menghitung. Kenapa bisa menghitungnya? Memang tugasnya. Ibu-ibu bisa tidak menghitung tetesan air hujan yang jatuh dari langit? Jangan semua di ember saja, bisa tidak? Tidak. Tapi malaikat ini ketika ditanya, wahai malaikat, begitu hebatnya engkau bisa menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Tapi apa jawaban malaikat itu? Wahai engkau yang bertanya bahwa memang saya bisa menghitung tetesan air hujan, tapi ada satu yang apakah itu? Yang tidak bisa aku hitung ialah ketika umat Muhammad itu berkumpul dalam sebuah majelis. Salatullah ala Yasin. Mana banyak laki-laki atau perempuan di sini? Hah? Mana? Laki-laki atau perempuan? Mana suaranya? Saya mau dengar dulu suaranya ibu-ibu, baru bapak-bapak. Ibu-ibu dulu bersalawat. Hampir. Oh, hampir midik aja haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi saya pas masuk panggung sebenarnya saya heran. Kenapa ada nih gebuting? Wah, sengan di Armaya dibuting. Kan ada gendong-gendong. Ternyata Ustaz Hilal kapan? Kebetulan ini Pak Polisi lagi jomblo. Iya. Tapi ingat, ini Pak Polisi ternyata anggota Anambo naik. Lain itu. Jadi silakan mendaftar. Cukup sekian dan terima kasih. Kota Karawang, Kota Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati dan saya muliakan jajaran Polres, jajaran Polsek, ya, saya mewakili Ustaz, ya, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan khususan kepada seluruh alim ulama, para guru-guru, khususnya saudara-saudara saya, guru-guru saya, para dai-dai KIPK, komunitas pendakwah keren
Kira-kira Bu, keren semua gini? Jujur? Sangat, Masya Allah, terharu Bu. Ya. Ketika seseorang diberikan sesuatu dari orang lain, pasti akan mengucapkan terima kasih. Misalnya tadi dikasih makan di rumahnya salah satu warga di sini, kita semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih Puang Haji, terima kasih Pak Haji. Bahkan dari sini tadi duduk di sini masih diceritai, baiknya tahu Ibu Haji di sana, baik mantongi itu nak kasih makan dan sebagainya. Itu manusia yang memberikan sedikit saja kepada kita, luar biasa ucapan terima kasih tak. Bahkan tidak ada di depan tak, kita sudah pulang masih diceritai. Nah sekarang bagaimana dengan Allah? Allah khalaqal insana fi ahsani taqwim, menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Masya Allah Bu, kita ini adalah manusia yang paling sempurna diciptakan. Makanya kalau sampai pada malam hari ini masih ada laki-laki, masih ada cewek, bapak ibu yang merasa ya dede saya kadang biasa-biasa ji, saya kadang jelek ji, tidak gagah ja, tidak cakep ja, tidak cantik ja, istighfar ki. Karena Allah yang maha menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah mata tak dua menghadap semua ke depan. Coba satu di belakang dan lagi dilihat toh. Alhamdulillah hidung tak, meskipun mungkin tidak terlalu mancung, menghadap ke bawah, coba menghadap ke atas. Kalau musim hujan setengah mati ki. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan khalaqas samawati wal ar, Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita semua. Maka kalau dengan manusia saja kita puji, kita sanjung, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Maka marilah kita sejenak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Satu kali lagi. Ya sebelum saya lanjut, minta tolong MC jangan coba-coba tegur tadi, kutilang ki itu. Ya sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, bawa SIM semua? Hah? Bawa SIM? Tidak? Astagfirullah, habis belangko tilang kalau begini. Ya minimal SIM, surat izin mengaji, ada ji? Ada ji dari panitia toh? Alhamdulillah. Yang penting ada ji dari panitia. Sebelumnya maaf lahir batin, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Saya juga baru belajar dari guru-guru semua di sini. Pada intinya Bapak Ibu, jika kita ingin merubah suatu bangsa, merubah suatu masyarakat, merubah keluarga, bahkan merubah diri sendiri, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah merubah pola pikir. Bahasa Bugisnya merubah mindset. Cocok nih. Ditahu itu mindset, pola pikir. Ditahu itu pola pikir, mindset. Ditahu itu mindset, pola pikir. Ya itu nih. Ya, pola pikir. Jadi kalau mau kita berubah, Pak Desa mau merubah warganya, Pak Bupati mau merubah warganya, Presiden mau merubah warga Indonesia, maka yang pertama yang harus diubah adalah pola pikir. Cara berpikir tak dulu. Kalau kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu diubah adalah pola pikir tak. Yang pertama, harus kita berpikir bahwa kita adalah hamba Allah. Semua hamba Allah, mau polisi, mau tentara, mau pejabat, dokter dan sebagainya, semua adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah harus kita tahu tugas tak. Apa tugas tak Bapak Ibu? Apa tugas tak? Tugas tak apa sebagai hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi siapapun kita harus ibadah. Jangankan ibu-ibu, saya saja polisi, ya dia dimanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ke ibadah juga. Tidak boleh mentang-mentang saya polisi, jangan ibadah. Nanti kalau meninggal kak diperiksa ke malaikat, malaikatnya ada pistolku, jago coba-coba periksa kak. Tidak ada begitu Pak.
Saya polisi diperiksa gak juga Pak? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, diperiksa semua. Makanya apapun profesi kita, apapun status sosial kita, harus kita ibadah. Ibadah ki. Ibadah itu banyak, sholat, zakat, sedekah, puasa dan lain sebagainya. Harus ki ibadah. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, ibadah ki. Kurang wanta, ibadah ki. Banyak wanta, ibadah ki. Miskin ki, lebih-lebih ibadah ki. Kalau sudah miskin, sudah susah, kurus. Izin komandan. Iya, waktunya nih. Ya, sedikit lagi. Siap. Jadi harus ki ibadah. Maka ibadah ki. Dan ibadah itu seperti yang disampaikan Ustaz Baim tadi, kita ini adalah penggalan hari-hari. Sekarang sudah tahun 1442 Hijriah. Berarti sudah bertambah lagi 1 tahun, sudah melewati tahun-tahun sebelumnya. Pepatah Arab mengatakan lantar jiyal ayyamul lati madat, tidak akan berulang hari-hari yang telah berlalu. Maka jangan sampai nanti menyesal ki, nanti sakit ki, stroke. Dede, seandainya sembahyang kadi, seandainya saya sedekah di, seandainya mati maki, tidak ada lagi pengulangan hari, yang ada hanyalah penyesalan. Maka saya tutup, perhatikan surat ayat 100, surah ke 103 ayat 1 sampai wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, demi pergantian hari-hari, maka manusia itu rugi. Ibu-ibu mau rugi atau untung? Mau rugi atau untung? Untung. Maka kalau tidak mau merugi, illallazina amanu wa amilus solihati, maka kalau mau beruntung, mari beriman dan beramal soleh, kemudian saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu dan lain kesempatan bisa bersilaturahim kembali. Tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah saya lihat sudah pakai masker semua, sudah jaga jarak semua, dan di depan juga ada tempat cuci tangan di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi mari kita tetap ikhtiar, kata Ustaz tadi, harus ikhtiar. Wah, saya ini kan orang beriman, tidak mungkin akan kena virus. Jadi harus ikhtiar. 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ya besok-besok ada keperluan tak mau ke Makassar, silakan hubungi saya. Saya tugas di Polda bagian Bimas lantai 3. Besok-besok ada keperluan tak, telepon mami Kak. Kemarin alhamdulillah pas selesai ceramah, besoknya langsung ada telepon Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Ki? Di kantor Ibu. Ada yang bisa dibantu atau ada undangan ceramah Bu? Apa Nabi bilang? Ustaz tabe. Bilang kenapa? Ditilang Kak Ustaz. Ya, taatilah rambu-rambu lalu lintas Bu ya. Sekian, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba beserta segenap hadirin hadirat yang saya doakan dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur, memuji, menyanjung Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa suasana malam hari ini
kita berada dalam suasana damai dan bahagia. Jarang-jarang ini Pak Wakil, KPK dengan pejabat damai berdampingan. Biasanya kalau KPK dengan pejabat tegang, tapi malam hari ini hadir di tengah-tengah kita KPK, pejabat bersanding dan menghadirkan kedamaian. Ini adalah hal yang luar biasa dan kita syukuri, kita memuji, menyanjung Allah dengan memperbanyak mengucap alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di 10 hari pertama dari bulan mulia Muharram. Bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebutkan para jamaah bahwa dalam perjalanan 1 tahun ada 12 bulan yang diciptakan Allah. Jadi kalau ada tanya, Ki, 1 tahun berapa bulan? Jawabannya 12. Kalau ditanya, Ki, siapa yang kasih tahu? Bilang ada dalam Al-Quran. Karena pernah tuh ada ibu-ibu kutanya, bilang 1 tahun berapa bulan? Dia bilang 12. Tahu dari mana? Dia bilang kalender. Nasamia kalau kalender. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa dalam perjalanan 1 tahun Allah ciptakan 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan kata Allah 4 diantaranya dijadikan oleh Allah bulan haram, bulan mulia. Nabi SAW menyebutkan bahwa 4 bulan haram itu 3 diantaranya berturut-turut dan 1 diantaranya terpisah. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Kita berada di bulan Muharram, kita berada di 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Satu di antara syiar Allah, orang beriman adalah mereka yang memuliakan syiar-syiar Allah. Tidak ada orang yang memuliakan syiar Allah kecuali orang yang bertakwa. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Kalau kita mengaku beriman, maka tidak boleh tidak kita harus memuliakan syiar-syiar Allah. Memuliakan bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak melakukan amal-amal mulia di dalam bulan mulia ini para jamaah. Jadi kalau di luar bulan Muharram biasa kita malas berinfak, di bulan-bulan haram banyak-banyak berinfak. Kalau di luar bulan-bulan haram kita gampang marah, maka dikhususkan kita berlatih di bulan-bulan haram jangki gampang marah. Kalau di bulan-bulan yang lain gampang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka dengan memuliakan bulan haram kita jaga lisan kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Seorang mukmin berusaha para jamaah untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Di hatinya ada kebaikan, di lisannya ada kebaikan, di pikirannya ada kebaikan, tindakannya adalah kebaikan. Karena sesuatu yang baik pasti akan mengundang kebaikan. Kalau Imam Hasan Al-Bisri pernah berkata, innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahabal yaumu dhahaba ba'duk, maka ketika berlalu 1 hari maka pergilah sebagian darimu. Maka para jamaah, 12 bulan telah kita lewati membawa pergi sebagian diri kita. Maka para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah lebih baik dan lebih mulia di dunia dan juga di akhirat. Demikian para jamaah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Halo. Sehat semua? Kasih nyalakan blisnya peta dulu. Semuanya. Kasih nyala HP-nya blis tak semuanya. Yang ada HP Android-nya kasih menyala HP-nya, HP blis dinyalakan.
Sukses acara hari ini adalah sukses untuk kita semua. Kami berbicara bukan hanya PBI, kami berbicara bukan hanya, tapi kami adalah pemuda Bulukumba ingin maju ke depan. Takbir! Coba kita berzikir memuji Allah. Saya nangis, Pak Desa nangis malam ini. Luar biasa teman-teman, para pejabat yang hadir. Terharu saya, tidak bisa menetes, tidak bisa menahan air mata. Mudah-mudahan di ujung puncak acara malam ini Allah turunkan berkah dan rahmatnya ya Allah. Getarkan Bulukumba ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Wala. Allahumma ya Allah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah. Allahumma ya Allah, turunkan berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang saleh dan saleh ya Allah. Ya Allah, para bacari ini akan menjadi saksi terbiakbar pada malam ini ya Allah. Illa billahil aliyil azim. Menurut Nabi ta dua mitulala ngasalamakeun. Yang pertama pada ceng hubungan talori Allah Ta'ala, yang kedua pada ceng hubungan talori padat tarupa tahu. Makanya papasan na tumatot taribone, papasan na tumatot taribone, anakku ala ko sifat na peje. Kenapa itu peje? Itu peje masempo na marua. Itu garam sangat murah dan sangat besar manfaatnya. Coba beli maki peje, coba beli ki garam di jene ponto 10 sebu liwan egana. Tapi coba lihat ku itu peje anak. Seenak-enaknya masakan kondro, dari kode gaga pejena tidak terasa itu masakan kondro. Betul? Itu anak, biar bagaimanapun masakannya sayur, tetapi kalau tidak ada garamnya, tidak ada rasanya itu sayur. Artinya itu peje sangat sederhana tapi besar manfaatnya. Anakku, alaku sifatna peje, masempo nama roa, sederhana pakaianmu, sederhana wajahmu, sederhana cara berbicaramu, tapi kalau kau tidak ada di acara itu, kamu disapa. Engkau mau tahu nak kode gaga disapa, tege, nasaba dari kum kamu kasih mau tempat pendidikannya, tapi engkau mau tahu asal engkau pun mapakere-kere. Hindari. Mari kita jadikan teladan ini. Cukuplah kita menjadi manusia yang baik. Cukup Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu siapa yang terbaik, ayyukum ahsanu amala. Bahkan ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada tumai. Ada di situ satu pertunjukan ya Allah. Ada satu perkumpulan. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Di mana letaknya di Indonesia keluas? Bilang di Sulawesi Selatan puang. Di mana letaknya di Sulawesi Selatan keluas? Bilang di Kabupaten Bulukumba. Di mana letaknya di Kabupaten Bulukumba? Bilang pas di lapangan Bacari. Siapa yang hadir? Pak Wakil hadir. Anggota Provinsi DPRD hadir. Anggota semua hadir. Apa dilakukan malaikatku? Dia bertasbih menyebut namamu ya Allah. Cuma 2 permintaannya ya Allah. Ada 2 nak minta. Apa nak minta malaikatku? Dia minta ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, malaikat-malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu akan kuterima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan permintaan dan ijabah kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang punya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kurangi masalahnya. Yang belum menikah, mudah-mudahan menikah cepat. Berikul hilal jomblo.
Terima kasih untuk semua. Saya hanya mewakili perasaan saya menggebu-gebu, karena para dai juga menggebu-gebu, maka saya harus juga menggebu-gebu. Terima kasih kepada Wakil Bupati atas kehadiran Pandai mana Pak Desa siang malam kodong datang untuk memeriksa bagaimana keadaan-keadaan. Itu adalah berkah beliau semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan berkah dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Allahumma afiq ila qamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para dai, para ustadz, para mubalik, yang mudah-mudahan Allah jaga mereka semua. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati beserta Ibu dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bulukumba, Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Bapak Kepala Desa, dan seluruh tokoh yang hadir malam ini. Kalau saya sebutkan satu-satu pasti berdiri MC. Saya, Bapak Ibu, ataupun kami yang hadir di tempat ini, pertama kali Allah takdirkan untuk berkumpul itu di tahun 2014. 2014 kami sama-sama berkompetisi di salah satu ajang pencarian bakat dai muda. Ada yang dari Indosiar, ada yang dari MNC TV. Kemudian setelah masing-masing tereliminasi, setahun setelahnya kami kemudian dikumpulkan oleh salah seorang mentor kami dulu di Jakarta, namanya Ustadz Raden Ahmad Afandi. Disitulah kemudian kami cerita, menyampaikan masukan-masukan masyarakat bahwa masih banyak sekarang daerah-daerah di pelosok-pelosok itu susah sekali didatangi dai-dai terkenal. Betul tidak? Susah sekali didatangi dai-dai yang betul-betul dakwanya sejuk di hati, betul-betul dakwanya sampai ke telinga masyarakat yang ada di pelosok. Mungkin bisa, tapi ada ininya. Mengaku mungkin, betul tidak? Maka beliau kemudian mengumpulkan kita dengan satu visi dan misi. Yang ini sampai hari ini Bapak Ibu di KPK dijadikan jargon, dijadikan semacam penyemangat, yakni ikhlas ruhnya dakwah. Ya, sehingga saya ingin mengatakan begini, insya Allah kalau dai-dai KPK yang kita panggil Bapak Ibu, tidak usah berbicara mengenai apa-apa. Panggil saja, tanya di mana alamatnya. Kalau dia jauh datangnya, kasih kodon tempat tinggal, tidak ada keluarganya di sini. Insya Allah mereka akan datang. Saya sampaikan Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui. Satu-satunya pekerjaan yang sangat berat adalah menjadi dai. Dai itu seperti ikan di dalam akuarium, lari kiri kanan bisa dilihat, maju mundur bisa dilihat. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, hati-hati bagi orang yang selalu berkata tapi dia tidak amalkan. Dan banyak hari ini kita lihat berdiri di atas panggung, berdiri di atas podium mengatakan kita harus ikhlas untuk Allah, kita harus relakan sepenuhnya untuk Allah. Tapi kalau diundang ceramah tidak mau dilorong, selalu sebut tarif. Ustaz begini kalau mati dipocak-pocak di bawah. Dan mudah-mudahan kami sekali lagi Bapak Ibu dari KPK, mudah-mudahan tidak ada dalam hati kami seperti itu. Kasih tahu nanti Pak Hilal, karena beliau yang menjadi koordinator wilayah untuk KPK Sulawesi. Jadi kalau ada dari KPK ditelepon dan langsung ditanya berapa, kasih tahu, amankan segera Pak. Ya, dan Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, ini juga menjadi awal ataupun kami memperkenalkan KPK di tengah Bapak Ibu, karena kalau ceramah terlalu banyak nih tadi guru-guruku sebelumnya menyampaikan. Saya cuma menitip pesan, apalagi disampaikan tadi Bapak Wakil Bupati, ada 4 perda agama. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, berniatlah, bercita-citalah punya anak, kalau tidak menjadi penghafal Quran, paling tidak menjadi pendakwah Quran, menjadi orang yang bisa menyampaikan Quran. Tapi susah memang anak-anak kalau mau menjadi pendakwah, kalau mengaji saja tidak tahu. Susah juga anak-anak kalau mau pintar mengaji, kalau ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, orang tua sendiri tidak pernah perhatikan guru mengaji, makanya anak tidak pintar-pintar mengaji. Hari ini kalau tidak salah, kemarin kalau tidak salah pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,
Dan saya Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Wakil Bupati menyebutkan ada peraturan wajib baca Quran, saya orang asli Makassar Bapak Ibu merasa bagaimana ya, karena mayoritas kami juga di sana, tetapi peraturan-peraturan seperti ini susah. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Makassar, lihat ada orang pakai jilbab terlalu kurus, pasti guru mengaji itu. Itu kok di Makassar itu guru-guru mengaji kurus-kurus. Bagaimana tidak kurus? 80 santrinya, 60 menunggak 7 bulan. Ceper cek 10.000 di 1 bulan. Ya, saya sampaikan Bu, anak tak pintar mengaji, bagus suaranya seperti kori kita tadi. Yang naik namanya siapa? Bukan gurunya. Begitu anak tak pintar mengaji, semua orang puji suaranya. Orang tidak bilang siapa itu tahu punya anak, tidak. Tapi orang bilang tahu bagusnya suaranya. Siapa itu punya anak? Siapa itu punya anak? Bukan dibilang siapa itu punya anak murid. Padahal gurunya yang putus surat lehernya dibayar 10.000, menunggak 7 bulan. Saya harus sampaikan ini, mudah-mudahan di Bulukumba tidak begitu. Kalau ada pemenang nanti dari MTQ, Bapak Wakil Bupati berikan penghargaan. Ya, saya di Makassar 4 tahun, Pak, tidak ada MTQ kota. Tidak ada MTQ kota 4 tahun. Bahkan tahun 2016, mau tahu di Pinrang Bu, juara 1 MTQ tingkat provinsi, juara satunya 500.000 nak bawa pulang. Hadiah Pak Bupati. 500.000, juara 1, namanya Ustadz Abbas Alimuddin, orang Gua, sekampungnya Ustadz Baik. 500.000. Ada sepupu satu kalinya namanya Muhammad Hidayat, dia lomba tapi mewakili Sorong Papua Barat, dia keluar juara 1 tingkat nasional, pulang Bapak Gubernur Papua Barat kasih oleh-oleh 180 juta, belum uang hadiahnya, baru oleh-olehnya. Provinsi mayoritas non muslim ratusan juta nak bawa pulang, provinsi mayoritas muslim limbits 500. Kebetulan ada Bapak anggota DPRD, telusuri beda itu. Kita banyak tahu itu biasa sunnah-sunnah kita. Biasa hadiah 20 juta sampai di peserta 2 juta mana. Kande naik. Saya buka-bukaan Pak, karena Kori suka curhat sama saya. Dibilang, kenapa? Saya tanya, kenapa kau tidak bicara kau sama anggota DPRD? Kenapa tidak bicara kau sama Bapak Gubernur atau Bapak Bupati? Dia bilang, kalau bicara kak begitu tidak ada bawa mak lagi. Maka saya mau katakan begini, tidak usah harapkan kepada para pemangku kebijakan. Boleh jadi bapak-bapak yang ada di depan kita ini sibuk mengurusi umat, terlalu banyak yang harus dia urus. Saya cuma menitip kepada kita Bapak Ibu, kitalah selaku orang tua yang menghargai para guru ngaji, mulai dari rumah tak. Makanya kalau ada di sini guru-guru TPQ, bukan TPA ya, TPA itu tempat pembuangan akhir. TPQ Taman Pendidikan Quran, mohon maaf, jangan kasih gratis. Itu penghinaan sama agama. Masa les bahasa Inggris mahal jadi bayar? Les Quran kenapa mesti gratis? Tidak boleh gratis. Kalau gratis mau-maunya masuk, 1 hari masuk, 2 minggu libur. Tapi kalau mahal, apa dibilang mamanya? Pergi kau mengaji, mahal ku bayar. Sekit. Ya, Bu, saya setahu saya, tidak tahu kalau di sini, di kampung saya di Makassar dulu, kita tidak diajar ngaji sebelum tempat airnya guru tak penuh air. Sama Ji. Makanya betul-betul kita belajar mengaji. Kenapa? Karena tenaga tak yang kita gunakan untuk membayar. Sekarang anak-anak mau-maunya masuk ke gratis. Tapi coba kalau penyanyi ratusan juta. Tapi itu kemarin dari kampung tahu Ustaz, tidak ada orang anu sini, tidak ada orang sopir sini. Apalagi namanya Bu? Nah, itu saya penonton nabi. Dari kampung Kutonji ku tahu itu. Ada juga dari Mas Amba itu. Nah itu saya penggemar Indosiar ini. Saya bikin kemarin Agustus lomba azan tingkat kelurahan, juara 1 anak-anak lomba azan Bu. Sabun boy 3 biji, 1.300 1 biji kali 3, 3.900. Baru berharap Makassar, berharap Sulawesi Selatan mau jadi kota 1.000 santri teh tanjak nurung.
Kau kasih saja buku 2 pak, 3 pak, belum tentu dia mau ikut lomba. Sabun. Itu sana bukan di piala hadiahnya. Piala di bawah. Oh, ada warna. Iya, itu piala yang bisa dibuang. Itu uang perlu. Ada di mana toh? Iya. Itu yang penting. Lebih bagus kalau bisa uangkan itu piala ya. Bagaimana yang juara? Tapi ada di Biring. Tenang saja, ada DPRD, ada wakil bupati, aman negara. Saya saja tadi makan sore dari luar biasa. Apalagi kalau hadiah aja. Ya, jadi makanya jangan heran kalau ada masjid tidak ada lagi anak muda, generasi muda lagi yang azan. Dekat rumah saya Pak, kalau azan suaya la pala. Ayalah pala. Tidak ada yang mau gantian tua, karena kenapa? Tidak ada yang mau ajari. Kenapa tidak mau belajar? Karena hadiahnya sabun. Jadi tolong hargai Bu kita, mohona. Kalau kau bisa kalau kau bisa hafal juz amma, ku kasih kau naik uang jajanmu. Dari 2000 naik 2500. Sikit. Nah, kalau kau bisa hafal Ar-Rahman, saya ajak kau pergi jalan-jalan. Kemana kah? Jangan selalu bira mami. Cari bawa pergi di Bali kah? Kenapa tidak anak taji? Kasih semangat, bukan berarti kita iming-imingi sesuatu sehingga dia mau melakukan, mau dia menghafal. Tidak, kita berikan apresiasi di setiap perhatiannya terhadap Al-Quran. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita mami yang bisa. Para pemangku kebijakan mungkin terlalu sibuk, terlalu banyak yang harus dia urus, sehingga kembalikan kepada orang tua, kepada rumah kita masing-masing. Hargai setiap jeripaya anak-anak tak ketika mulai mendalami Al-Quran. Maka insya Allah itu langkah awal supaya anak tak bisa faham dan bisa menjadi penerus generasi-generasi Quran di masa datang. Apalagi kalau tadi sudah didukung perdanya ada 4 tahun selesai negara ya. Makanya Bapak Ibu, sebelum netegur ke MC ya, terlena Kak. Jangan sampai guru ngaji Ki. Bukan Ji, yang mulai Ki kuliah langsing guru silat. Saya 7 tahun jadi guru mengaji Pak Wakil Bupati. Ya, berhenti ya, itu yang aku gemuk. Berhenti Pak jadi guru mengaji yang aku gemuk. Saya kira Bapak Ibu, intinya sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa kami dari KPK, komunitas pendakwah keren yang dibentuk oleh founder kami Bapak Al-Ustadz Raden Ahmad Afandi. Beliau itu keturunan Banjarnegara dan Padang, sekarang menjadi penasehat spiritual Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Isran Nur. Dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, dengan kehadiran KPK di sini insya Allah mengundang keberkahan bagi Kabupaten Bulukumba ini, dan mudah-mudahan selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus yang real jamaah sekalian. Kita akan masuki pengumuman dan penyerahan hadiah. Juara pertama lepasan tingkat SD, juara pertama Nurul Huda, juara kedua Arkana Dewi, juara ketiga Ariel Pratama. Silakan. Oke, ayo cepat maju ke depan. Ya, hadirin sekalian, tentu saja terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, partisipasinya, kerjasamanya untuk terselenggara dengan baik acara tablik akbar kegiatan doa pada kesempatan hari ini yang dilaksanakan oleh KPK, komunitas pendakwah keren. Semoga hal ini senantiasa mencerahkan hati